Kita bersukacita bersama-sama sebab segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan penasihatnya. Kami percaya akan ada kuasa Tuhan yang bekerja, akan ada lawatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Nanti biarlah roh Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu saat ini. Haleluya. Darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus menguduskan kami. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
di waktu yang tepat. Bukanlah Tuhan untuk bekerja mustahil oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari bukan melihat, Dia jadikan semua lebih lagi. Yesus mendengar lebih dari apa. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hatimu. Oh haleluya. Biarkan musik penyembahan. Oh rabakasya kalabalabalabalabalabala. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita berdoa untuk Tuhan. Haleluya. Namamu dimuliakan. Namamu dimuliakan. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua. Amin, amin. Bukan melihat Dia jadikan semua. Mari sembah Dia. Haleluya. 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 Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Mari yang di rumah-rumah sembah Tuhan, sembah Yesus. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu, ku percaya anugerah-Mu memenuhi seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan untuk bekerja yang mustahil dari yang ada. Oh, haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Tuhan menjawab doa, namun Dia izinkanlah Tuhan untuk bekerja oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih setia-Mu. Saat ini kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi, masuk dalam anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih setia-Mu. Kau pulihkan seluruh hidup kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Ora bala 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 bala. Haleluya. Rabata syara bala 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 bala. Yesus. Rabala bala 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 bala. Haleluya. Yesus, Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah-Mu. Ora bala 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 bala. Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ora bala 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 bala. Mari sembah Dia, Yesus. Terima kasih hanya padamu. Haleluya. Bala 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 bala. Haleluya. Bersama-sama katakan, oh God, oh
sembah, Kau ku sembah. Terima kasih atas anugerah-Mu, penuhi setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Yesus lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih hanya padamu Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu, lingkupi kami. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi dari awal kita akan pujian ini.
di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku ternasbah kau Allahku, ku ternasbah kau Allahku, ku ternasbah kau Allahku. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau, ku sembah kau, Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sungguh besar anugerahmu, sungguh besar. Mari rasakan hadiratnya. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang ajaib. Aku mengasihi, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Yesus, sembah. Tak pernah
Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu Yesus. Surabata syarabalabala. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh ajaib. Ora bala 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 bala. Sura batasya kara bala 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 bala. Haleluya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan. Amin. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan. Untuk menyambut firman Tuhan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat semua. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebelum kami berdoa, kami tidak mau melalui penyembahan ini tanpa firman-Mu. Kami tidak mau melalui
doa malam hari ini tanpa mendengarkan isi hatimu. Bimbing kami Tuhan, ajari kami agar kami memperoleh hikmat, memperoleh pengertian untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan belajar, kita diingatkan kembali mengenai kitab Ayub. Ini sesuatu yang akan menyadarkan kita bahwa dalam firman Tuhan ini, Ayub ini dipuji oleh Tuhan. Ya. Ayub ini bahkan diakui oleh Tuhan karakternya. Bahkan diakui kepada iblis. Bayangkan, ya. Nanti kalau kita baca di Ayub yang pertama, bagaimana Ayub di sana sangat diberkati. Ya. Mari kita lihat. Kita mulai dari Ayub yang pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Bapak Ibu Saudara, Uz ini bukan daerah yang mengenal Tuhan, artinya orang asing. Kalau di Perjanjian Baru ini mirip-mirip dengan orang Samaria lah ini. Ya, orang Uz ini. Dia bernama Ayub. Tapi perhatikan, Tuhan memuji dia di hadapan iblis. Perhatikan. Apa kata Tuhan di sini? Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Hanya ini yang dihindari oleh manusia, kejahatan. Tidak takut akan Tuhan, tidak saleh dan tidak jujur. Tapi semua ini diborong oleh Ayub. Bisa dikatakan Ayub ini sempurna, ya. Bisa dikatakan Ayub ini sempurna. Ya. Kadang-kadang kita nggak jujur dalam hal kecil. Daripada ribut, daripada berantem, ya kan? Misalnya nih, suami terus ditelepon istri, di mana? biar aman istri, jawabnya yang simpel aja. Udah dekat. Padahal nggak tahu dekatnya ini di mana. Ini kan bagian dari ketidakjujuran. Ya. Tapi di sini, ya, di sini Ayub ini memang benar-benar orang yang jujur. Ya. Bahkan waktu dia jatuh ke dalam pencobaan, anaknya mati, hartanya habis, istrinya berkata, "Kutukilah Allahmu itu," kata istrinya kepada Ayub. Tapi Ayub masih tetap berkata benar. "Engkau orang gila," katanya sama istrinya, karena disuruh istrinya mengutuki Allah. Padahal semua hartanya sudah habis. Semua milik kepunyaannya sudah habis. Dan mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Pertanyaannya, kenapa Ayub yang sudah sesempurna ini masih bisa dicobai? Ayo, bagaimana dengan kita yang mungkin seperempat Ayub pun belum ada? Apalagi dalam berbicara saleh. Tahu Bapak Ibu arti saleh? Nanti biar puas cari KBBI. Saleh artinya apa? Ya, pisang saleh aja enak, apalagi sifat yang saleh. Ya, saleh. Kadang-kadang kita nggak takut akan Tuhan, kan? Ya. Sangat sulit ditemukan di dalam diri Ayub sebuah kemarahan. Dia nggak pernah marah. Nanti baca di Alkitab. Kecuali di akhir-akhir masa-masa pencobaan, itu mengerikan. Kenapa? Alkitab mencatat badannya dipenuhi
penyakit yang sangat gatal. Pernah Bapak Ibu mengalami gatal ya? Digaru sampai luka saking gatalnya. Kalau Ayub nggak seperti itu, lebih daripada itu. Katanya Ayub sampai memakai pecahan beling, pecahan kaca untuk menggaru. Wow. Kita keinjak beling aja sakitnya minta ampun. Dia malah dipakai menggaru. Pertanyaannya, kenapa Ayub yang sesaleh ini bisa jatuh ke dalam pencobaan? Jadi kalau Ayub pun bisa ditekan, ya apalagi kita. Bisa dimengerti Bapak Ibu Saudara? Kalau Ayub udah setaat ini, ya apalagi kita yang 50% ketaatannya. Ya, mungkin kalau gerimis, agak berkurang semangatnya, datang, tapi agak berkurang semangatnya. Kalau udah agak dingin, berkurang semangatnya, datang. Ya gampang sekali kita dicobai. Ayub aja udah seperti ini dicobai. Tapi pertanyaannya begini, apakah karakter kita bisa menyelamatkan kita sepenuhnya 100%? Oh enggak bisa. Buktinya Ayub. Jadi apa yang bisa menyelamatkan kita? Pemahaman iman kita. Jadi ada orang taat, ada orang rajin, ada orang setia, tapi pemahaman imannya nggak bertumbuh. Makanya gampang sekali jatuh. Dari mana? Kalau orang sudah taat, kalau menurut pemahaman kita, kalau orang sudah taat udah pasti, kalau orang udah seperti si Ayub ini udah pasti memiliki pemahaman yang besar kan menurut kita. Tapi ternyata tidak. Mari kita lihat. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab tentang Ayub. Ayub 42 ayat 5. Ternyata orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan bukan berarti punya pemahaman yang besar tentang Tuhan. Makanya kan kadang-kadang kita tertipu kan, mana mungkin kayak gitu kelakuannya itu. Karena kelihatan lembut kali dia, ya kan? Banyak orang tertipu di sana. Mana mungkin kayak gitu dia, kulihat pun dia sopannya ngomong. Banyak orang tertipu. Tapi orang yang seperti itu belum tentu memahami siapa Tuhan. Mari sama-sama kita baca Ayub 42 ayat 3. Apa katanya? 1, 2, 3 ya. Hanya dari kata orang saja aku Ayub 42 ayat 5, sorry. Ayub 42 ayat 5. Sudah ketemu, katakan amin. Sama-sama kita baca. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Jadi ternyata Ayub itu saleh hanya karena kata orang. Begini loh Tuhan. Dia nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berapa banyak orang rajin ke gereja karena hanya kata pendeta, bukan kata Tuhan. Bisa dimengerti? Berapa banyak orang rajin ke gereja hanya karena dekat sesama pelayan. Enak loh, di gereja kami kompak. Tapi bukan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berapa banyak orang rajin ke gereja hanya karena kompak dengan pendetanya. Tapi bukan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang seperti ini akan jatuh ke dalam pencobaan seperti Ayub. Tapi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan karena kata orang, mau ditekan bagaimanapun akan tetap setia di hadapan Tuhan. Amin. Apakah Ayub orangnya setia? Setengah jalan dia setia. Di ayat 30 sampai ke 40 dia sudah mulai bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi batasan dari hanya karena rajin beribadah tanpa mengenal pribadi Allah itu punya batasan. Tapi orang yang mengenal pribadi Allah tidak punya batasan. Amin. Artinya akan tetap teguh, akan tetap kuat. Lihat, dari sini kita belajar ternyata Ayub yang saleh ini hanya karena kata orang. Tuhan begini loh, Tuhan begini loh, orang percaya. Apakah itu salah? Enggak salah. Ini bukan berbicara kita salah atau tidak. Tapi berbicara bagaimana kita lebih daripada ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin.
Amen. Yang di rumah-rumah, amin. Engkau harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau harus mengenal Tuhan dengan pribadimu sendiri. Bukan sekedar hanya kata orang, atau kata pendeta, atau kata pelayan. Engkau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Engkau dan saya akan tetap setia. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ini yang membuat alasan kenapa Ayub bisa jatuh. Jadi kalau kita hanya karena rajin bukan karena mengalami pribadi Tuhan, rajin bukan karena mengenal siapa Tuhan, kita akan jatuh seperti Ayub. Maka mari belajar mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi tidak cukup hanya di gereja, tidak cukup hanya pertemuan ibadah, tapi harus ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Kita lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun Ayub jujur, walaupun Ayub saleh, walaupun Ayub takut akan Tuhan, tapi dia nggak bisa mengontrol hatinya. Ya. Dia nggak bisa mengontrol imannya, mengontrol pikirannya. Kenapa? Mari kita lihat. Ya. Ayub 1 ayat 4. Ayub 1 ayat 4. Sedikit lagi ya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Ini karena kaya ya. Jadi hampir tiap hari mereka pesta. Bayangkan. Ya. Kalau kita sekarang motong-motong apa namanya, jingit-jingitnya ya. Motong jingit-jingit minimal 2,5 ya. Minimal 2,5. Bayangkan kalau jingit-jingit yang dipotong per hari. Dikalikan aja. 10 hari 25 juta kali 3 sebulan. 75 juta per bulan. Hanya untuk pesta. Itu kalau masih anak-anak ternak. Tapi yang dilakukan oleh anak-anak daripada Ayub ini, mengundang semua teman-temannya menyembelih lembu yang terbaik. Berarti ini bisa sampai puluhan juta per hari. Saking kayanya ya. Tapi lihat, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, sama-sama 1, 2, 3 ya. Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Setiap hari Ayub memikirkan anaknya di dalam dosa. Dan Ayub tahu setiap orang yang berdosa harus dibinasakan. Maka setiap hari dia buat persembahan kepada Tuhan. Persembahan supaya anaknya tidak binasa. Tapi perhatikan. Ini yang harus kita ingat. Apa yang terjadi? Ayat terakhir. Ayub 3 ayat 24 sampai 26. Ini yang terakhir. Ayub beranggapan, merasa bahwa anak-anaknya sudah hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Maka setiap pagi-pagi, setiap anaknya melakukan pesta pagi-pagi akan membuat persembahan kepada Tuhan. Lalu berpikir, anakku sudah berbuat dosa. Ayat 24, sama-sama. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. 25.
Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Wow. Ini kata Ayub. Yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Setiap anak-anaknya berpesta, Ayub berpikir anakku berdosa. Maka kalau anakku berdosa, mereka akan mati. Dan apa yang ditakutkan terjadi? Semua anaknya mati. Maka apa yang engkau takutkan, itulah yang menimpamu. Apa yang kau cemaskan, itulah yang mendatangimu. Makanya zaman sekarang, zaman media sosial, jangan suka-suka lihat yang buruk-buruk. Misalnya gejala sakit jantung. Nah, itu kan dicek-cek kan di Google. Gejala sakit jantung akut. Dicek. Ujungnya saat jantungnya nyeri. Aduh, kayaknya penyakit jantung aku. Padahal belum tentu. Ujungnya jadi jantungan kan? Jangan suka cek-cek yang seperti itu. Tapi kan Pak Pendeta, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Saya ada baca di Facebook, ketawa saya. Ini memang agak jauh, lelucon. Katanya begini, tetangga saya dijemput ambulan. Naik ambulan ke rumah sakit, lalu saya halang-halangi. Kenapa dihalang-halangi? Saya anjurkan sama mereka, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Maksudnya dicegah ke rumah sakit. Saya ketawa baca itu ya. Mungkin leluconnya terlalu tinggi pemahamannya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku ya. Apa yang kutakutkan, itulah yang menimpaku. Gak usah lihat sesuatu yang mempengaruhi pikiranmu. Ya. Kadang-kadang kita lebih banyak melihat berita-berita yang menakutkan daripada berita-berita yang membahagiakan. Ya. Lebih banyak kita dengar efek-efek dari ini daripada mendengar kabar baik. Lebih banyak mendengar berapa korban corona daripada berapa yang sembuh dari corona. Korbannya banyak ya, tapi yang sembuhnya nggak diingat. Oh, banyak juga yang sembuh ya, berarti bisa sembuh. Kadang-kadang lebih banyak orang menghitung-hitung berapa yang mati karena cancer, karena kanker. Berapa banyak yang drop karena ikut kemoterapi. Tapi nggak dihitung berapa banyak orang yang selamat. Maka hari ini cara berpikir kita harus dirubah. Perbanyak hatimu melihat orang yang diselamatkan, perbanyak hatimu melihat orang yang disembuhkan daripada orang yang gagal. Amin. Yang percaya katakan amin. Ayat 26 terakhir 1, 2, 3 ya. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Engkau tidak akan mendapatkan ketenangan dan engkau tidak akan mendapatkan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi gelisah yang timbul. Kalau masih timbul gelisah di hati kita, berarti kita dalam keadaan takut. Sekarang percayalah ada kuasa yang tak terbatas memenuhi seluruh kehidupan kita. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sama-sama kita bernyanyi, kita akan berdoa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi, amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya pada malam hari ini setiap kami yang hadir di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, dinyatakan kuasa kemurahan Tuhan atas setiap kami. Ada perlindungan dan ada kasih karunia Tuhan yang tak terbatas. Bapa, kami berdoa buat ibadah kami besok. Kami percaya Engkau yang mengambil alih segala sesuatunya, yang ada di tempat ini dan yang ada di simpang Horas. Tuhan ambil alih segala sesuatunya. Ibadah pagi dan sore dilawat Tuhan, dinyatakan Tuhan kemuliaan tercurah atas ibadah. Hamba-Hamba-Mu yang melayani, Tuhan ambil alih segala sesuatunya, sehingga semuanya menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Persiapan-persiapan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tanah milik gereja-Mu dan seluruh bangunan yang berdiri di atasnya, kami percaya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Dan seluruh peralatan-peralatan yang kami gunakan, peralatan untuk beribadah, peralatan kehidupan sehari-hari, semuanya yang ada di gereja-Mu dikuduskan, disucikan, sehingga semuanya kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Hamba-Mu yang tinggal di gereja-Mu, Tuhan lawat. Dan sebentar lagi hamba-Hamba-Mu ini akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, yang ada di rumah-rumah, yang dalam keadaan sakit, kami percaya ada kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan mereka, sehingga minggu depan mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di tempat kediaman mereka masing-masing, Tuhan sanggup menjamah seluruh tubuh mereka, mulai dari ujung rambut hingga ujung jari kaki mereka dilawat Tuhan, dinyatakan Tuhan kuasanya atas mereka. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, perlindungan yang daripada Allah Bapa, yang daripada surga, menyertai seluruh kehidupan mereka. Kami mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tandahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung dalam doa malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa setiap kita yang bergabung pada malam hari ini dilawat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam tidurmu Tuhan memberkatimu, sehingga malam hari ini engkau berbaring dengan tidur nyenyak, dan besok pagi engkau menikmati kemurahan Tuhan, beribadah bersama-sama dengan keluarga dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang telah mengirimkan bintang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Shalom.